warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fauzi, NIM 10205022. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengujian LAS DT, yaitu macro examination. Pengujian DT itu destructive test, yaitu dengan cara dirusak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, macro examination itu telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara uji dari macro examination tersebut. Nah, macro examination tersebut merupakan jenis pengujian LAS yang dengan cara digosok atau dipoles dengan kertas gosok. Nah, permukaan itu kemudian disertai untuk memperlihatkan bentuk daerah yang terjadi akibat proses LAS, yaitu cacat LAS tersebut. Nah, jadi dari hasil macro examination itu dapat memperlihatkan itu jumlah run yang digunakan untuk menyelesaikan sambungan. Maksudnya itu jumlah jalannya pada hasil lasan kita. Yang kedua adalah hit effective zone atau HAZ. Yang ketiga adalah cacat-cacat LAS. Yang terakhir tingkat penetrasi dan daerah fusi. Nah, untuk kriteria lulus uji macro examination itu apa sih? Nah, yang pertama ini ada untuk spesimen spesifikasi prosedur LAS atau WPS. Kriteria lulus ujinya adalah sebagai berikut. Itu adalah hasil pemeriksaan secara visual pada penampang logam, lasan, dan terpengaruh pada HAZ. Harus menunjukkan fusion yang sempurna dan bebas retakan. Dan perbedaan panjang kaki-kaki lasan fillet tidak boleh dari 3,2 mm. Nah, selanjutnya tuh ada juga yang kedua nih, untuk spesimen kualifikasi unjuk kerja LAS atau WPKR, yaitu kriteria uji sebagai berikut. Hasil pemeriksaan secara visual penampang logam dan daerah yang terpengaruh oleh LAS atau HAZ. Nah, harus menunjukkan hasil fusi yang sempurna dan bebas retakan dengan pengecualian indikasi linear dan akar LAS. Nah, biasanya kalau akar LAS di proses pengujian ini tidak lebih dari 0,8 mm masih dapat diterima. Nah, untuk kecekungannya atau kecembungannya tuh pada bagian transformer itu tidak boleh dari 1,6 mm, dan perbedaan panjang kaki-kaki lasan fillet tidak boleh dari 3,2 mm. Nah, untuk pengujian macro examination itu alat dan bahannya apa aja sih? Nah, alat dan bahannya itu ada pertama spesimen uji. Nah, yang kedua mikroskop optis dan kamera. Yang ketiga polisher. Nah, terus yang keempat kertas gosok. Kelima aluminium. 6 etching reagent. Ketujuh gear. 8 backlit. 9 pressure mounting mesin, dan yang terakhir 10 flying wall. Nah, dalam prosedur pengujian macro examination itu gimana sih? Nah, pada macro examination itu pertama lakukan pemotongan spesimen uji. Nah, ini yang dimaksud dengan DT. Jadi hasil lasannya itu dipotong untuk memperlihatkan tengah-tengahnya. Yang kedua, lakukan penggerindaan dan pemolesan pada hasil lasan tersebut. Nah, setelah spesimen itu dipotong dan digerinda, digosok dengan polisher dengan menggunakan kertas gosok dengan grade kasarnya atau halusnya mulai dari 120, 320, 400, 600, dan 1000 sampai permukaannya benar-benar mengkilat dan dapat dicek. Nah, yang keempat, lakukan pengetesan dengan etching reagent sesuai jenis materialnya. Nah, yang kelima, lakukan pengamatan dan pemotretan dengan foto makro. Yang terakhir, lakukan analisa dan interpretasi foto makronya. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azmi Fadilah, NIM 10205023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengujian LAS. Pemeriksaan proses pengelasan dilakukan untuk menjamin kualitas hasil lasan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan standar yang digunakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan selama proses pengelasan, sebelum pengelasan, selama pengelasan, dan setelah pengelasan.
Pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengelasan diantaranya pemeriksaan pada kesiapan peralatan las, seperti contohnya pada sumber listrik. Memastikan penggunaan elektroda atau logam pengisi yang akan digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada WPS. Yang ketiga, persiapan desain pengelasan sudut bevel, root opening, root face, kebersihan atau kehalusan permukaan benda kerja welding frame. Keseluruhan persiapan sebelum pengelasan diperiksa pelaksanaannya harus diobservasi terlebih dahulu. Selama proses pengelasan, pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kesesuaian penerapan proses pengeluaran terhadap variabel WPS. Yang kedua, dilakukan observasi pada tiap lapisan jalur las untuk melihat tampilan hasil pengelasan tersebut. Pengujian hasil pengelasan setelah proses pemeriksaan visual perlu dilakukan pengujian pada hasil lasan. Terus pengujian destruktif. Pengujian destruktif dilakukan dengan pengambilan spesimen uji dari produk hasil lasan. Terus pengujian kimia chemical test. Pengujian kimia dilakukan untuk mengetahui sifat logam las dengan metode analisis kimia kandungan logam, uji korosi, dan uji hidrogen terusi. Selanjutnya pengujian mechanical test. Pengujian mekanikal dilakukan untuk mengukur sifat dari logam yang telah dilas. Di antaranya uji tarik, ada uji tekan, uji kekerasan, uji tumbuk, dan lain sebagainya. Terus ada pengujian struktural. Pengujian struktural pada benda uji dilakukan untuk mengetahui struktur yang terbentuk pada benda uji. Cairan penetran. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan cairan berpendar atau cairan merah untuk visualisasikan kecacatan seperti retakan atau celah yang terbuka pada area lasan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Solidarity Forever. Sebelumnya perkenalkan, saya Pandu Sabirin, NIM 10 20 50 24. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang pengujian pengelasan. Sebelum ke sana, di sini saya jelaskan dulu pengujian pengelasan. Pengujian pengelasan itu ada dua definisi pengujian pengelasan. Pengujian pengelasan adalah proses inspeksi atau pengecekan pemeriksaan hasil las. Terbagi menjadi dua. Tadi saya bilang yang pertama ada NDT, dan yang saya akan jelaskan ini DT atau destructive testing, yaitu pengujian hasil lasan dengan merusak atau memotong hasil lasan atau pada material yang nantinya akan dipotong oleh alat bantu atau sebagainya yang diatur oleh standar atau kode. Yang saya jelaskan ini pengujian dalam destructive testing ini ada 6 pengujian. Di sini saya akan menjelaskan pengujian micro examination atau pengujian visual pada material untuk melihat menggunakan cairan etsat atau asam nitrat hingga 10%. Pengujian micro examination ini dilakukan dengan aplikasi uji mikro, dilakukan untuk melihat penetrasi atau perembesan cairan asam etsat atau asam nitrat yang menyerap ke dalam hasil lasan. Sebelum diuji, jadi si hasil lasan ini akan dipotong sesuai standarnya. Ukuran panjang maupun lebarnya akan dipotong sesuai standar yang digunakan, yang bertujuan agar pengujian ini maksimal. Ya, mungkin segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam Solidarity Forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parij Muhajir, NIM 10205025. Di sini saya akan menjelaskan tentang makro examination, yaitu pengujian visual pada material dan pengelasan untuk melihat cairan dengan menggunakan cairan HETSA asam nitrat 5 hingga 10%, evaluasi pembesaran di bawah 5 kali. Sedangkan untuk persiapan dipoles atau dihaluskan cukup dengan kertas gosok dengan GRT 400, grid 400. Pengujian ini dilakukan dengan mata telanjang untuk memeriksa penetrasi lasan, bentukan lapisan las, ukuran dari daerah rupa nasa HAZ, dan kemungkinan munculnya cacat las. Spesimen uji diambil dari potongan benda kerja dengan permukaan halus yang dilapisi cairan asam yang sesuai. Sebagai contoh, 5% nitrit asid atau nitrit asid untuk baja karbon dan baja paduan rendah. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihannya mohon dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Amaludin. Saya mahasiswa Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin semester 2. Di sini dalam pengujian las ada yang namanya macro examination. Tetapi sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teori makro. Nah, dasar teori makro ini adalah proses pengujian bahan yang menggunakan mata terbuka dengan tujuan dapat memeriksa celah dan lubang dan permukaan bahan. Tentunya dibantu dengan cairan. Cairan apa? Cairan asam nitrat atau HETSA. Nah, dasar teori makro ini, pengujian ini biasanya menguji bahan dasar yang mempunyai struktur kristal atau lebih ke kasar. Dasar teori makro ini yang bisa diuji makro ini bukan hanya logam, non logam juga bisa diuji oleh uji makro. Nah, untuk tentang macro examination itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya hanya menjelaskan tentang dasar teori makro. Selamat untuk menikmati materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.